tapi ya disertai dengan lupa ya. Kalau nggak lupa ya semua masalah ngendap di otak semua ya, stres juga. Nah, untuk pertemuan kali ini, untuk menyingkat waktu, kita awali kegiatan kali ini dengan berdoa terlebih dahulu, memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga diberikan kemudahan dengan waktu yang mungkin sekitar 20 menit ke depan ya, 9.46 atau 9.50 kita selesai. Oke, berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, doa selesai. Untuk pertemuan kali ini singkatnya saya akan menyampaikan ya, kemarin kamu sudah melaksanakan tes diagnostik ya. Jadi untuk tes diagnostiknya nanti dipakai untuk mentelaah sejauh mana tingkat pemahaman kamu tentang materi routing dinamis. Nah, sebelumnya saya izin menyampaikan presentasi dulu ya. Ini presentasi saya nggak dalam bentuk PowerPoint, tapi langsung ke naskah soal tes diagnostik ya, biar nanti pembahasannya langsung merujuk ke materi yang kemarin diujikan. Oke. Sudahkah tampilannya terlihat, Mas dan Mbak semuanya? Sudah. Siap, sudah Ya, Pak. belum ya. Sudah Pak. Lihat Pak. Lihat ya. Oke. Ini ada yang izin masuk lagi nih, sebentar, tak klik dulu. Nah, sebentar, aduh, klik lagi. Oke, ada lagi yang masuk. Nah, ini repot juga kalau gini ya. Oke, ini ya. Jadi materi routing saya tak jelasin sebentar ya. Routing itu buat apa sih Pak? Routing itu kayak kita main GPS ya. Jadi routing itu alat kompasnya jaringan itu. Karena yang namanya komunikasi itu ada sumber, ada tujuan ya. Ada sumber, ada tujuan. Jadi kalau kita ngobrol kayak gini di Google Meet, itu ada yang mengarahkan paket suara kita, paket video kita ke internet. Nah, kompasnya seluruh komunikasi yang kita gunakan, baik itu komunikasi teks ya, kalau ini teks ya, komunikasi suara saya, komunikasi video, itu yang mengarahkan itu protokol jaringan yang namanya protokol routing. Nah, adapun bentuknya komunikasinya bisa teks, bisa suara, bisa video, itu nanti dipecah lagi ya. Jadi intinya ketika kita bermain dengan alat komunikasi itu kita harus mengetahui bagaimana cara alat komunikasi itu bekerja ya. Atau istilahnya kalau di jaringan istilahnya itu standar komunikasi atau protokol gitu ya. Nah, teorinya mungkin akan lebih jelas, lebih gamblang ketika nanti praktek ya. Karena yang namanya praktek itu mengalami sendiri, jadi tahu, oh saya mengalami ada umpan balik, ada semacam gangguan dan lain sebagainya. Yang kalau kita teorikan itu enggak muncul gangguan-gangguan itu ya. Misalkan kalau ngeklik routernya orang murup-murup gitu kan. Kalau diteorikan nggak bisa itu ya. Nah, di sini di pertemuan kali ini kita membahas tentang tes diagnosis kemarin supaya nanti kamu ada ya sedikit tambahan pemahaman gitu ya. Jadi di sini ada 2 buah topologi ya. Nah, di sini letaknya bisa berbeda ya. Bisa yang satu di sini di Bandung, bisa yang satu di sini di Jakarta ya. Kita nggak tahu ini letaknya di mana Pak. Ya, intinya kita tahu hanya di sini ada topologi jaringan. Sebentar ya, ini tak klik lagi ya. Nah, ada topologi jaringan. Nah, di sini ada host ya dengan IP 192.168.230 ini ya. Dia mau ke sini ya. Nah, ini 2 jaringan yang berbeda. Nah, jadi tahap pertama yang ingin saya garis bawahi ya, mohon diperhatikan baik-baik. Jadi santai tapi serius ya. Jadi tahap pertama yaitu untuk paham tentang topologi nomor 1 itu paham ke nama-nama perangkatnya itu apa saja. Kalau ini jelas paham ya, komputer, ini switch, ini router. Nah, terus di sini ada garis ya, garis penghubung. Garisnya dilalah ini garisnya lurus ya. Ya, garisnya lurus ya. Ini straight ya. Ada lagi kalau router ke router kan kalau dipakai tracer garisnya putus-putus, itu berarti kabelnya cross ya. Nah, yang pertama paham itu dulu. Oh, perangkatnya ada router, ada switch, ada komputer gitu kan. Nah, terus yang kedua, langkah yang kedua kamu harus paham juga tentang bagaimana membaca topologi selain kita tahu simbol-simbolnya. Jadi simbol-simbolnya di sini kan udah ada semua ya.
Nah, jadi simbolnya ini udah ada semuanya. Oh, router itu bentuknya kayak gimana sih, Pak? Saya belum pernah pegang gitu. Ya, minimal tahu istilahnya. Oh, ini router. Jangan sampai ketika nanti nyambungin praktek gitu ya, karena praktek di sekolahan misalkan nanti setelah pandemi selesai, kamu harusnya ngambil router malah yang diambil switch. Itu kan keliru ya. Nah, ketika kamu salah ngambil ngambil alat terus kamu sambungin ya hasilnya otomatis ya jelas pasti salah gitu kan. Karena ngambil alat yang benar pun nanti ketika praktek konfigurasinya salah ya juga ketemunya salah gitu kan. Karena komputer itu tidak mengenal kebenaran ganda ya seperti manusia ya. Nah, jadi kebenarannya komputer itu kalau nggak satu ya nol gitu kan. Kalau kalau nggak berhasil ya kalau kalau nggak berhasil ya gagal gitu kan. Nah, jadi nomor satu yang perlu kamu tahu baca baca gambar topologi kayak gini harus tahu alat-alatnya dulu itu satu ya. Terus oh ini pakai kabel semua. Udah setelah itu settingan IP address. Nah saya nggak mau menjelaskan ya IP address nanti karena waktunya ini kan 20 menit ke depan ya kurang lebih. Jelasin IP addressnya nanti saya pada saat home visit aja itu ya. Jadi setelah ini selesai saya minta bantuannya ke seluruh pengurus kelas untuk menentukan home visitnya di mana. Terus tadi juga saya sudah ini ya bagi WhatsApp ini ya. Laporan per kelas ini nanti saya juga minta setelah ini sinkron selesai. Ya. Saya minta tolong nanti pada saat home visit anak-anak yang nanti saya temani prakteknya belajar bersama di rumah ya. Sudah punya modulnya, udah di-download, terus paket tracernya sudah ada ya. Kalau media pembelajarannya video ya kalau bisa ada, kalau tidak ya minimal teman satu satu kelasnya ada yang punya ya. Jadi belajar dulu baru nanti saya ngajar itu. Nah, di sini setelah kamu tahu pertanyaannya di sini kamu pahami ya. Konfigurasi apa saja yang perlu dilakukan agar jaringan tersebut dapat terhubung satu dengan lain. Nah, ini kan pertanyaan praktek ya. Ya, apa yang kamu harus lakukan terhadap topologi ini supaya jaringannya konvergen? Konvergen itu connect satu sama lainnya. Ya, kalau bentuk soalnya mungkin nggak seperti ini, mungkin nggak sulit ya. Misalnya bentuk soalnya gimana caranya supaya HP kamu bisa connect ke internet itu kan. Nanti pilihannya di sini beli kuota itu, terus masukin kartu SIM gitu kan. Terus di sini ada pilihannya aktifkan wireless gitu kan. Aktifkan hotspot, aktifkan Bluetooth. Nah, Bluetooth kan berarti nggak perlu ya, karena kamu punya Bluetooth pun nggak akan connect internet. Nah, itu kan karena kamu pakai setiap hari ya. Nah, di sini pertanyaannya nggak kayak gitu, tapi pertanyaan tentang kompetensinya kamu ya, jaringan ya. Nah, jadi konfigurasi apa yang harus kamu lakukan? Pertemuan kali ini saya mungkin hanya membahas 1-2 soal ya, karena waktunya 20 menit, tapi 1-2 soal itu saya minta tolong untuk seluruh anak untuk merespon. Meresponnya boleh tanya gitu ya. Jadi pada saat sinkron, Pak Guru minta tolong ya belajar dulu, baca-baca, agar nanti yang dibaca tidak paham, kamu tanya ke saya gitu. Nah, itu sinkron yang efektif. Nah, di sini caranya berarti gimana, Pak? Ya otomatis perangkatnya harus punya IP address ya, itu jelas. Tapi tidak semua perangkat yang ada di sini itu punya IP address. PC pasti ada IP address-nya. Router itu udah jelas. Yang nggak ada IP address-nya kira-kira di sini apa? Saya tanya. Sweet, Pak. Sweet. Ya, Sweet. sweet. Nah, berarti mudeng toh. Nah, terus yang di bawah ini perhatikan. Jadi di sini ada IP address, di bawah ini ada alamat jaringan gitu ya. Alamat jaringan itu apa, Pak? Ya wis dibaca teorinya itu kan. Teorinya ada di kelas 10. Ya, bukunya silang, Pak. Yes. Ya, berarti itu yang jadi topik nanti ketika ketemu sama saya. Syukur nanti kalau kamu bisa ngobrol dengan teman kamu ya silakan ngobrol. Prinsipnya saya belajarnya santai ya, bisa praktek nek teorinya wis mudeng gitu kan. Teorinya rung mudeng jaluk praktek ya. Sing kudune diambil router, diambilnya switch. Yang harusnya diambilnya switch, diambilnya hub. Nah, kewalak-walik kan. Nah, itu berarti harus fondasi teorinya paham dulu. Paham teori kalau gimana? Hanya ada dua cara, lihat video atau membaca materi. Hanya itu saja. Ya, selama pandemi ya. Ya, kamu nggak bisa sinkron dengan saya, Pak. Nggak ada kuotanya. WhatsAppan dengan saya WhatsAppan dengan anak kelas 12 semuanya, terus dengan anak kelas 10, terus belum lagi yang PKL kelas 11 ya. Gurunya stres kok ya. Panas uteknya kok. Gitu ya. Jadi hanya ada dua cara. Nah, di sini berarti yang pertama berarti IP-nya itu ada di PC dan router. Nah, kamu cari di sini
Oh ya, PC Pak, kasih. Terus mana lagi? Router ya, router. Nah, kita cari dulu yang router. Oh ya, konfigurasi IP router. Switch ini nggak ada, jadi jangan dipilih. Nah, terus berikutnya, kemungkinan berikutnya, kamu lihat di sini ada dua buah jaringan. Cara bacanya gimana Pak? Jaringan, saya bingung ini. Ada berapa jaringan sih di topologi ini, gitu kan? Nah, kamu bisa mengenali berapa buah jaringan, ya, itu dengan cara yang pertama, kamu lihat di sini ada dua router. Ya, ada dua router ya. Terus kamu lihat garis yang pertama yang ini ya, kelihatan nggak ini? Halo. Kelihatan, Kelihatan, Pak. Pak. Kelihatan ya? Oke. Kelihatan. Ya, oke. Garis yang pertama yang ke sini itu dihitung satu jalur atau satu jaringan. Ya. Itu cara gampangannya ya, tanpa lihat IP address ya. Nek ndeleng IP address mumet. Pak, saya nggak paham subnetting itu. Modalnya ya berarti lihat lihat baca ini ya fisiknya ya. Oh, ini garisnya satu Pak yang ke router. Terus ada garisnya lagi Pak ke samping. Nah, berarti router yang sini, yang kiri itu punya dua jaringan, satu, dua. Jaringan yang pertama ke jaringan lokal, jaringan yang kedua yang di tengah-tengah ini menghubungkan ke router sebelah. Nah, ini berarti titik pertengahan jaringan atau edge network gitu ya, bahasa kerennya edge network. Nah, terus yang di sini ya, yang kanan sendiri ini ya berarti miliknya router ini. Nah, miliknya router yang di kanan. Jadi setelah kita tahu berarti kita simpulkan router yang kiri punya dua jaringan, satu, dua. Router yang kanan punya dua jaringan. Nah, hanya saja yang jadi masalah jaringan 192 atau 6830 ini jaringannya, ini ada IP sekian ya di sini. Itu tidak berada di router kiri. Jadi kalau router kirinya mau connect ke komputer yang ada di sini, ya, itu dia harus diatur routingnya. Karena ini tidak terhubung ke router kiri tersebut, ya. Terhubung tapi melalui router sebelah. Jadi kalau router sebelahnya mati ya sudah game over ya gitu. Begitupun juga yang kanan di sini. Ini yang kanan mau terhubung ke alamat jaringan 20. Kenapa saya sebut alamat jaringan? Karena alamat jaringan ini ada beberapa PC. Nah, jadi istilahnya kalau saya sebut rumah kamu di mana itu kan, kamu nyebutin kecamatan itu kan. Saya hanya tanya rumah kamu di kabupaten mana? Oh, Purbalingga, Pak. Nah, di Purbalingga itu ada berapa rumah? Nah, kalau di sini ibaratnya seperti itu ya. Jadi router ini nggak tanya tentang alamat RT RW-nya, tapi alamat kabupatennya. Kabupatennya kamu di mana? Nah, jadi alamat jaringan 20 ini ada di jaringan router kiri. Jadi kalau router yang kanan mau connect ke alamat jaringan 20, berarti router kanan pun harus dikonfigurasi routing. Nah, gitu kan. Jadi ketika ada suatu tujuan kok tidak ada di router itu sendiri, saya ulangi, ada suatu tujuan yang tidak ada di router itu sendiri, berarti router itu harus melakukan entry routing. Ya, ada suatu alamat yang tidak kita kenali, misalnya, saya dikasih tahu alamat teman saya, Pak, tapi saya nggak tahu lokasinya di mana, itu kan. Nah, kamu itu ibarat router itu kan. Saya routingnya caranya gimana Pak? Tanya ke GPS gitu kan. Nah itu routing gitu kan. Oh, saya nggak punya GPS ya Pak. Saya nggak punya GPS ya. Tanya sama orang-orang yang kamu temui gitu kan. Tapi saya bingung Pak. Ya sudah selesai gitu. Nah sama dengan jaringan kayak gitu. Jadi komputer sebenarnya realitas dari kehidupan nyata ya anak-anakku semuanya. Jadi apa yang ada di kehidupan nyata sebenarnya komputer itu lakukan. Jadi kalau kamu bilang tidak semua mata pelajaran itu berguna ya karena kamu bukan sebagai peneliti gitu kan. Karena semua ilmu pengetahuan itu berangkat dari realitas kehidupan. Itu ya. Itu pernyataan saya silakan dibantah dengan penelitian ya, bukan dengan pendapat. Oke, lanjut ya. Jadi yang pertama IP ya. Wes, IP sudah selesai. Ini kan udah jam 9.40 ya, kurang 6 menit lagi. Baru satu soal. Nah, terus berikutnya ini Pak tentang terus gimana Pak yang belum dipilih? Nah, router ini harus ke routing tadi kan pernyataan saya. Router harus routing, Pak. Oke, router harus routing. Yang routing router atau yang routing PC? Nah, masih belum jawab, berarti bingung. Yang routing itu router. Ya.
Kalau Pak saya nggak paham Pak, sing dimaksud routing kuwi kayak gimana itu kan. Ya wis ora usah dipikir nek ora paham. Budrek-budrek temen itu kan. Yang penting saya sok praktek gitu kan. Jadi yang namanya manusia itu ada dua macam ya anak-anakku semuanya. Anak sing orang mudeng terus kepengen sinau, anak sing orang mudeng orang kepengen sinau. Kalau filosofinya itu ada orang yang paham akan ketidaktahuannya, ada orang yang paham akan ketidaktahuannya. Jadi anura mudeng tapi ngertinya mudeng gitu kan. Lah itu repot itu. Maka ada istilah yang saya kutip dari guru besar ya, Profesor Jazi, guru besar UGM itu menyampaikan kalau kepintaran itu ada batasnya, tapi kebodohan itu nggak ada batasnya. Ya, sepinter-pinter manusia seperti Albert Einstein itu tetap ada batasnya. Tapi orang manusia yang bodoh itu kebodohannya tidak ada batasnya. Itu filosofinya ya. Nah, semoga kita termasuk orang-orang yang mau berusaha untuk menjadi orang yang lebih bermanfaat ya. Saya doakan ya. Allahumma amin ya. Amin. Oke. Lanjut ya. Jadi yang setelah IP ya, PC ya, router, setelah itu apa Pak? Switch enggak ya? Switch enggak. Terus router itu harus melakukan konfigurasi routing. Nah, kita pilih yang ada konfigurasi routing pada router. Nah, klik ya. Udah Pak, sudah. Jawabannya itu Pak, ya ada lagi ya. Apa kira-kira setelah routernya dikonfigurasi? Gateway PC. Ya, gateway PC ya. Yo. Oke. Nah, di sini yang dimaksud gateway itu gimana, Pak? Ya. Jadi ini saya mohon maaf, ini cuma bisa bahas satu soal ya. Nanti soal berikutnya nanti bisa dibahas, tapi saya kasihan kuotanya kamu. Nanti bisa tatap muka dengan saya besok ya, pas home visit. Nah, gateway PC yang dimaksud dengan gateway itu gimana, Pak? Gateway itu pasti perangkat jaringan yang ada IP address-nya. Diingat-ingat ya. Gateway itu perangkat jaringan yang ada IP address-nya. Jadi gateway itu nggak mungkin nggak pakai IP address ya, pasti ada IP-nya. Gateway karena fungsinya menghubungkan jaringan luar, berarti gateway itu pasti router. Ada router, ada multi switch ya, tapi fungsinya sama ya, fungsinya meroutingkan paket. Ya, sama seperti kalau kamu ingat gateway itu sama aja ingat GPS itu kan. GPS itu buat apa sih Pak? Buat cari tahu kalau mau ke tujuan ini lewatnya mana saja, itu kan. Jadi ngasih kompas ke kita arahnya kemana saja. Nah itu gateway gitu ya. Kalau kamu ingat gateway ya ingat GPS, ingat kompas gitu aja. Nah di sini agar gateway bisa bekerja, maka gateway tersebut tadi sudah ya dikonfigurasi routing. Ya. Terus gateway itu diletakkan di PC gitu kan. Nah jadi gateway itu pasangannya itu PC, komputer gitu kan. Jadi gateway itu pasangannya bukan router, tapi gateway pasangannya ke PC. Ya, ini untuk pemula ya. Untuk pemula cara istilahnya seperti itu. Jadi ibaratnya kalau kamu punya HP, oh saya punya ini Pak, Google Map Pak. Nah, kamu adalah PC gitu kan. Kamu adalah paket gitu kan. Sedangkan gateway itu kompasnya ya, GPS-nya. Kalau saya mau ke rumahnya Pak Fajar itu saya tanya Pak alamatnya mana itu kan. Nah, kamu kan nggak tahu kan. Wah saya harus kemana dulu ya, kemana dulu ya. Ah saya tanya ke kompas ke GPS-nya. Nah itu gateway. Jadi kalau gateway-nya tidak ada di PC, ya PC-nya nggak sampai ke tujuan. Kalau kamu nggak megang GPS, kalau kamu nggak megang Google Map, ya otomatis diasumsikan kamu nggak bisa sampai ke tempatnya saya. Nah itu. Jadi gateway itu dikonfigurasi di PC. Nah kita klik ya gateway dikonfigurasi di PC. Yang mana kira-kira? Ini udah. Nah Pak switch ada gateway apa enggak? Nah kamu lihat di sini switch nggak ada IP address. Ya kamu boleh membantah Pak ada juga switch yang dikasih IP address ya boleh tapi membantahnya jangan sekarang ya. Kita ambil konsep yang paling fundamental, konsep yang paling ya pokok lah ya, konsep yang paling dasar. Nah, jadi jawabannya sementara ini ya. Nah, karena di sini konfigurasi routing pada PC ya, PC bukan router ya di sini ya. Jadi ini tidak konfigurasi routing pada switch ya, switch juga fungsinya bukan untuk merutekan, ini salah. Konfigurasi gateway pada switch ini juga salah karena switch nggak ada IP address-nya, jadi nggak butuh gateway.
konfigurasi IP pada switch ini juga enggak ya. Oke. Jadi nomor 1 jawabannya seperti ini ya. Ya, semoga bisa dipahamkan. Nah, untuk soal-soal yang lain kita nyambung ya. Kita nyambung sambil kamu praktek ya. Di video juga sudah saya bagi, hanya saja untuk pertemuan sinkron kali ini untuk memantapkan ya pertanyaan demi pertanyaan supaya lebih gamblang. Jadi ini nanti akan saya ulang-ulang ya selama 1 semester ini. Oke, mungkin itu anak-anakku semuanya ya. Saya terakhir saya minta laporannya ya, ini closing statement, saya minta laporannya. 12 TKJ 1 ketua kelasnya, pengurus kelasnya siapa? Ketua kelas Redian, Pak. Dian, oke. Yang tuntas berapa anak ini? Saya minta bantuannya. Yang tuntas. Tes diagnostiknya yang tuntas berapa? Oke, masih bingung ya. Jadi nanti ini setelah selesai Mas Mbak semua, 12 TKJ 1, 2, dan 3, nanti tolong yang saya tanyakan, yang tuntas berapa, yang sudah mengunduh modul berapa, terus yang sudah melihat videonya berapa, mohon dikirimkan. Minggu ini tidak ada tugas, tugasnya hanya 1 ya, sing tes diagnostiknya esih masih apa ya, belum mencapai 75, silakan diulang. Tapi saya minta tolong sekali ya, nek kepengen ngerti ilmu nek ya, tolong dilihat videonya saya. Ya, karena kalau sasarannya hanya skor saja, nilai saja, kamu nggak dapat ilmunya. Hanya itu saja sih ya. Dan mohon maaf Pak Guru selama ini belum bisa memberikan yang terbaik untuk kamu. Tapi prinsipnya pembelajaran kita sesuaikan dengan kemampuannya siswa ya. Saya tidak mewajibkan kamu praktek ya. Nah, praktek memang tidak mungkin dilakukan di era pandemi ini ya. Kita maksimalkan ya yang dengan cara yang lain. Ya, hari Senin kira-kira di mana kira-kira Pak Guru home visitnya ini? Sudah ada yang punya kesepakatan? Halo. Ini kameranya nggak pada aktif, ini kemana ini anaknya? Halo. Ini belum. Halo. Ini belum ngisi absen loh. Nah, No. ya. Coba Pak Guru dijawab ini pertanyaannya. Apa ya? Tadi saya lupa. Hari Senin kira-kira mau di mana ketemunya? Salahuddin. Yos, silakan. Ya. Salahuddin. Ya, belum ada jawaban. Ya, kalau belum ada jawaban nanti itu aja ya. Nanti di apa ya? Nanti bisa disusulkan ya di WhatsApp ya. Saya di WhatsApp di Japri. Oke, sekian mungkin dari saya ya. Jadi sinkron ini untuk bahas 1 soal. Pak Guru mungkin ngomongnya banter banget ya. Ya memang harus banter ya. Wong anu waktunya 20 menit tok ya. Oke, saya cari dulu ini ya untuk absennya ya. Absennya sebentar, absennya ini. Absennya. Oke, sebentar ini tak tes dulu ya. Di absen mohon diperhatikan nanti untuk mengupload ini ya, sinkron yang di situ ada fotonya kamu ya. Di situ ada fotonya kamu. Saya bagi di chat ya. Saya bagi di chat ini ya. Sudah bisa diakses itu di chat? Udah, Bang. Sudah ya. Oke. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Silakan diklik dulu ya. Kita akhiri kebersamaan kita dengan membaca hamdalah bersama. Ya. Alhamdulillah. Alamin. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Ketemu di lain kesempatan ya di hari Senin ya. Saya nunggu kira-kira mau home visit di mana, silakan ditentukan ya. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dadah. Warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye-bye. Oke, ya silakan boleh live. Bye bye.